Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi liar ada contoh ya, contoh daripada format kita melakukan corrective action request ya. Ada namanya bila ada temuan audit ISM code, kita harus selalu melakukan corrective action ya. Temuan-temuan audit, maka kita harus melakukan corrective action. Seperti kita ketahui bersama bahwa dokumen daripada corrective action itu formatnya seperti halnya yang saya sampaikan begini. Kita bagi dua kolom ya. Kolom pertama elemen yang harus kita perhatikan, dan yang kedua adalah penjelasan atau maksud atau inti daripada elemen tersebut ya. Yang pertama misalnya elemen temuan, pasti di dalam audit itu ditemukan sesuatu ya. Yang kedua, lokasinya di mana, siapa auditornya, kemudian tanggal auditnya kapan, kategorinya apa, kemudian root cause analisisnya apa, corrective actionnya apa, dan preventive actionnya apa, statusnya bagaimana. Nah, kita ambil contoh sekarang, namanya ternyata kita dihadapkan kepada suatu permasalahan di mana permasalahannya adalah APAR, alat pemadam api ringan ya, jinjing, tidak memiliki label inspeksi terbaru. Jadi tidak ada label inspeksi terbaru. Ini seringkali terjadi. Fixed fire extinguisher inspection label is outdated. Ini sering terjadi. Kita temukan ternyata di kapal tersebut lokasinya ada di kamar mesin ya, di kapal ABC letaknya di kamar mesin. Catatan, lokasi spesifik itu akan membantu pelacakan dan verifikasi. Kalau kita cek ulang ternyata sudah diperbaiki ya. Ini masih permintaan, ini permintaan untuk diperbaiki. Siapa auditornya? Katakan Johannes Andika misalnya, J Andika itu nama auditornya misalnya. Kalau misalnya dari pemerintah, siapa namanya yang telah mengidentifikasi adanya temuan APAR ini tidak memiliki label ya. Yang ketiga, tanggal pelaksananya, misalnya tanggal pelaksananya pada tanggal 3 Juni yang lalu ya. Ya, tanggalnya 3 Juni yang lalu. Catat di sini terus. Kemudian kategorinya ternyata minor NC, karena tidak langsung membahayakan ya, tidak langsung membahayakan kapal, namun menunjukkan ketidaksesuaian ya. Akar persoalannya apa? Ini dugaan jadwal infeksi tidak diintegrasikan ke checklist bulanan ya. Jadwal infeksi tidak diintegrasikan ke dalam checklist bulanan. Dikasih catatan hasil dari analisa akar masalah, misalnya kita pakai metode 5Y ya. 5 mengapa, dan mengapa. Ini. Kemudian corrective action
CA, ya, inspeksi ulang dilakukan dalam namanya atau label diperbaharui. Caranya gimana? Ya, kita turunkan kapal itu APAR tersebut, lalu dilakukan servis. Jadi dilakukan servis sehingga menjadi yang terbaru. Dan preventive action yaitu tambahkan APAR ke daftar reminder bulanan. Jadi kita masukkan ke dalam reminder bulanan supaya secara otomatis bisa di reminder. Dan terakhir, jangan lupa kita menutup dengan status, yaitu statusnya close atau masih open, ya, diverifikasi oleh DPA, katakan 10 Juni, ya. Kalau 3 Juni ininya temuannya, maka 10 Juni ini seminggu. Status harus disertai tanggal dan pihak yang memverifikasi tindakan. Ini namanya CAR, ya. CAR itu adalah istilahnya corrective action request, ya. Jadi setiap ada audit dan bila mana ditemukan temuan, pasti harus ada CAR. Nah, ini semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat buat DPA yang ada di Indonesia. Demikian sharing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.